Halo sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jajang, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua pastinya. Di video kali ini saya akan membangkitkan semangat para ABG-ABG frustasi dalam mencari cuan dengan menceritakan sebuah film yang berjudul The Babysitters pakai S, yang dimana diceritakan seorang remaja SMA yang memulai bisnis prostitusi dengan bekerja sebagai babysitter terlebih dahulu. Lantas untuk mengelabui polisi atas bisnisnya tersebut, dia pun menggunakan nama Babysitters dan nomor HP seluler yang tertulis di semua kartu nama, yang kemudian mereka sebarkan ke beberapa konglomerat untuk mendapat uang yang lebih banyak. Penasaran? Seperti biasa, jauhi keramaian menggunakan HSP terbahan. Selamat menonton dan intronya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kelas sekolah menengah atas atau SMU yang tengah menjalankan kegiatan ngajar-mengajar, tapi terlihat beberapa siswa yang lebih memilih bergosip karena menganggap apa yang disampaikan oleh sang guru tersebut tidak terlalu penting. Selanjutnya kita akan dipindahkan pada seorang wanita bernama Shirley dan ini orangnya, di mana Shirley ini merupakan seorang anak SMA yang cantik, pintar dan cukup aktif dalam segala bidang, sehingga untuk anggaran sekolahnya saja, dia tidak sungkan melakukan berbagai macam bidang pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya. What's the matter with you? Diperlihatkan pada scene ini Shirley mengambil sebuah job babysitters atau pengasuh bocah. Dalam hal ini Shirley ditugaskan untuk mengasuh dua orang bocah dari pasangan Michael Bertrand dan Gail Bertrand selama 1 hari saja. Dikarenakan mereka akan melakukan pertemuan untuk membahas sebuah bisnis dengan teman lamanya. Hurry up and wait for me. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan pasangan Jerry dan Tina, dan ini orangnya. Di sini Jerry menawarkan untuk bekerja sama dengan Michael dengan menjadikan Michael direktur sementara di perusahaannya. Tapi Michael menolak tawaran tersebut dengan alasan dia tidak ingin bekerja untuk sekedar pelarian. We're gonna come to you for the VP spot. Yeah, you have one kid. We have 2 educations to pay for. Sementara itu di tempat lain terlihat Shirley yang tengah menyelesaikan tugas sekolahnya di tengah-tengah kesibukannya dalam mengurus pekerjaannya. Ditambah lagi dengan salah satu anak yang ia asuh menumpahkan makanan ke bajunya, yang dimana mengharuskan dia untuk mengganti dan mencuci baju tersebut. Lanjut ke Michael, saat akan pulang dia pun tidak sengaja melihat tempat bangkai kereta api tua dan tidak layak pakai pastinya. Di sini Michael juga mengajak istrinya untuk melihat tempat tersebut, tapi Gail menolaknya dengan alasan bahwa anak mereka menunggunya di rumah. The boys are waiting. No, they're not. The boys are sleeping. Come on. Sekeras apapun Michael memaksa, Gail pun tetap menolak dengan berbagai macam alasan, sehingga Mel pun menuruti kehendak dari istrinya tersebut. Dari sini bisa kita lihat bahwa sebesar apapun usaha laki-laki, tapi jika yang perempuan berkata tidak, maka Anda harus mengikutinya, agar kalian bisa terhindar dari masalah yang akan timbul nantinya. I forget it. Go on, go on, go on. Lalu sesampainya di rumah Michael langsung mengantar Shirley pulang. Dan ketika sedang di dalam perjalanan, perut dari Shirley pun berbunyi karena kelaparan. Sehingga Michael pun singgah ke sebuah kedai sebelum melanjutkan perjalanan. Sembari memesan makanan, mereka pun memulai pembicaraan dengan membahas hal-hal yang memang tidak terlalu penting. Tapi yang saya tangkap di sini bukan apa yang mereka bicarakan, melainkan sikap dari Shirley kepada Michael yang seolah-olah caper. It's stupid. Tapi ketika mendapat respon yang cukup terbuka dari Michael, Shirley pun melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih bersifat privasi dengan menanyakan di mana awal mula Michael bertemu dengan istrinya. How'd you meet your wife? What? Michael pun sedikit shock ketika mendengar pertanyaan dari Shirley, tapi pada akhirnya dia pun menceritakan awal mula pertemuannya dengan Gail.
She gives me this long once, twice. Sebelum sampai ke rumah, Michael di sini mengajak Shirley ke sebuah tempat sepi yang dimana tempat ini adalah tempat yang ditawarkan Michael ke istrinya. Anjir motor. Melalui celah kereta api mereka pun sampai ke tempat yang Michael janjikan. Dan ketika akan membersihkan tempat tersebut, sebuah mobil polisi pun datang dan menyoroti keduanya. Sehingga keduanya pun berlari ke sebuah bangunan kosong untuk menghindari polisi tersebut. Berhasil kabur dari kejaran polisi dan suasana yang cukup mendukung, Michael di sini langsung nyorocos macos yang membuat Sissy yang awalnya menolak akhirnya luluh dan terhanyut dalam permainan tersebut. Anjir nggak tuh? Setelah itu Michael pun merasa bersalah karena telah melakukan hal tersebut. Tapi untuk menghindari kelakuannya itu terbongkar, dia pun memberi sedikit uang tips kepada Shirley dan kemudian dia pun bergegas pulang ke rumahnya. Di rumah Sissy pun masih membayangkan kejadian yang baru saja terjadi kepadanya. Sedangkan Michael mulai merasakan bahwa Shirley memiliki perasaan kepadanya. Saat berkumpul bersama kedua temannya, kita sebut saja Melly dan Brenda, yang dimana mereka sedang membicarakan masalah masa depan mereka. Dan yang tidak terduga di sini bahwa Michael beserta istri dan anak-anaknya juga berada di tempat yang sama. Gail yang melihat Shirley di tempat tersebut lantas menemuinya dan meminta bantuan sekali lagi untuk menjaga anaknya besok malam karena ada sebuah pekerjaan yang akan ia kerjakan. Call you. I hate to ask, but I wonder if you could sit for us Thursday night. I know. Awalnya Shirley ragu-ragu dengan tawaran tersebut, tapi ketika melihat ke arah Michael, dia pun memutuskan untuk menerimanya. Tapi bangsatnya di sini bukan hanya anak-anak yang dia urus, melainkan dia juga mengurus sang ayah atau Michael dalam urusan jatah. Lalu selesainya bermantap-mantap, Shirley pun terlihat sangat puas dengan perbuatannya tersebut. Dan seperti biasa, Michael pun memberikan uang tips kepada Shirley, yang dimana Shirley selalu menulis uang yang diberikan oleh Michael, entah apa tujuannya. Sedangkan di tempat lain terlihat Michael yang langsung mencuci bajunya untuk menghilangkan aroma dari Shirley yang menempel di baju tersebut. Saat sedang mengikuti praktik biologi, Melly yang memang sekelas dengannya menanyakan berapa uang yang diberikan Michael kepadanya. Dan terkejutnya dia di sini ketika mendengar bahwa uang yang diterima Shirley cukup banyak. Lantas dia pun menanyakan apa yang Shirley lakukan bersama Michael. Mengetahui apa yang diperbuat Shirley, Melly sebagai sahabat yang baik di sini memberi saran kepada Shirley untuk berhenti melakukan hal tersebut demi masa depannya. Tapi Shirley dengan bersikeras mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara mereka, melainkan dia bekerja dan berfokus pada pendidikannya. Family, kids, a job. I've got college to worry about. Need a way to pay for college. Selanjutnya Shirley mendapat telepon dari Michael, yang dimana Michael menyuruh Shirley untuk mencari seorang temannya dalam mengurus anak dari sahabatnya atau Jerry. Di sini dia juga menjelaskan bahwa Jerry akan membayar lebih jika dia mendapatkan seorang babysitter yang seusia dengan Shirley. Selanjutnya terlihat di kediaman Jerry saat baru pulang bekerja, dia pun disambut hangat oleh istri dan anaknya. Dan ternyata babysitter yang disewa Jerry ini adalah Melly yang merupakan teman dekat dari Shirley. Saat mengantar Melly pulang, Jerry pun membuka sebuah pembicaraan dengan menanyakan apa yang Melly sukai. Dan Melly yang memang sudah mengerti dengan maksud dan tujuan dari Jerry, langsung saja melakukan pengumuman di dalam mobil tersebut. Anjir nggak tuh?
Selanjutnya terlihat Shirley yang tengah ngobrol santai di sebuah restoran melihat Melly yang baru saja turun dari mobil. Dia pun menghampirinya untuk meminta komisi sebesar 20% karena di mana Shirley lah yang memberikan target tersebut kepadanya. Like $40? Thanks, Cheryl. Lalu untuk menghabiskan uang tersebut mereka pun pergi ke sebuah pesta remaja dan kita akan diperkenalkan dengan remaja bernama Scooch yang sekaligus merupakan saudara dari Brenda. Di sini Scooch menawarkan sebuah tumpangan kepada mereka. You need a ride home later. I can give one to you if you need one. 'Cause I can't. Selanjutnya Shirley pun terlihat sedikit pusing karena di mana dia baru saja mendapatkan telepon dari 2 orang teman Jerry dan memesan 2 orang babysitter kepadanya. Dan di sini Melly pun menawarkan Brenda untuk mereka rekrut dan sekaligus menghandle job tersebut. But let her make that choice. Selanjutnya di rumah Sally yang tengah gabut galau anti kerut anti bocor body fit. Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Michael ke rumahnya. Dan seperti biasa, Michael di sini melakukan penanaman. Tapi sialnya belum sempat melepas apapun dari tubuhnya, tiba-tiba ayahnya pun datang dan menghentikan perbuatan hina tersebut. Selanjutnya di tempat lain Brenda yang tengah bekerja merasa risih dengan perlakuan bosnya. Tapi karena memang Brenda ini orangnya yang agak polos, dia pun hanya diam dan menikmati ketika anjir motor lagi. Selanjutnya Shirley pun menemui Brenda yang dengan keadaan menangis dan menyesal karena telah mengambil job babysitter dari Shirley. Tapi bangsatnya, keesokan harinya mereka bertiga pun pergi ke sekolah dengan muka bahagia, seolah-olah mereka telah melupakan apa yang mereka telah lakukan. Dari saat itu mereka pun mendapatkan banyak sekali pesanan jasa dan dalam hal ini Shirley sebagai leader dalam Babysitters pakai S memutuskan untuk membuat manajemen dan mencetak kartu nama, lalu membagikan ke orang-orang kaya untuk memperbesar usahanya tersebut. Selanjutnya saat makan malam keluarga kita akan diperkenalkan dengan adik ipar dari Michael bernama Lee. Dan ketika tengah asik membicarakan bisnis, Michael pun dikejutkan dengan perkataan dari istrinya. Yang dimana mereka memiliki babysitter yang sama, yaitu Shirley. Yang dimana hal tersebut membuatnya lumayan cemburu. Tapi untuk menghindari kecurigaan dari istrinya, dia pun lebih memilih diam. We have the same babysitter. Really? Yeah, surely. She's very enterprising. Selanjutnya saat akan mengantar Shirley pulang, dia pun marah kepada Shirley karena telah bekerja kepada orang lain. Karena di mana Michael yang memang sangat peduli kepadanya, menyuruhnya agar Shirley tidak hanya menghitung untung, tapi juga harus memikirkan risiko yang akan ia dapatkan. Tapi Shirley yang mendengar hal tersebut menanggapinya dengan emosi dan marah. Karena akhir-akhir ini dia tidak pernah menerima uang tips dari Michael. Dan karena hal itulah dia pun menaikkan tarif yang awalnya $200 menjadi $400. Anjir nggak tuh? Price is going up. $300 from here on out. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang teman dari Brenda yang bernama Nadia. Dan tiba-tiba seorang dengan menggunakan jas datang untuk menyewa jasa dari Brenda. Tapi karena merasa lelah, dia pun menyerahkan job tersebut kepada Nadia. Dan seperti biasa setelah menerima uang, dia pun menyetor 20% dari pendapatannya kepada Shirley. Dan dari hari itu, pesanan yang masuk ke Shirley pun menurun sehingga dalam 1 minggu saja dia hanya mendapatkan 2 pesanan saja. Di sini dia pun mencurigai bahwa Nadia dan Brenda melakukan bisnis di belakangnya karena akhir-akhir ini mereka selalu menggunakan barang-barang mahal. Calls last week. I'm telling you, it's fucking 18.
Selanjutnya, untuk membantu ekonomi dalam bisnis milik Shirley tersebut, Michael dengan teman-teman colikawannya memutuskan untuk memborong semua personil dari babysitters dan melakukan pesta di sebuah rumah. Dan parahnya di sini, mereka sudah mulai menggunakan obat-obatan terlarang. Every time I get her, I leave a little extra on the tip, 'cause Dan saat sedang menjaga anak-anak, efek dari obat itu pun bekerja yang dimana membuat penggunanya merasa risih dengan keributan dan resah dengan keadaan. Sehingga dia pun menangis ketika mendapat telepon dari Scott. What is going on? You go! Mengetahui Scott yang membawa pulang Brenda dari rumahnya, sang pemilik rumah pun tidak tinggal diam, sehingga dia pun mengutus 2 orang anak buahnya untuk memberi Scott pelajaran. Did you steal my thing again? Dari kejadian itu, Scott pun mengetahui tentang apa yang tengah terjadi di antara adiknya dan Shirley, sedangkan Shirley melihat Scott yang mencoba menghindarinya. Lantas ia pun menanyakan kepada Nadia tentang apa saja yang telah ia ceritakan kepada Scooch. Anjir, motor lagi. Di sini Nadia terang-terangan mengatakan bahwa ia bukanlah seperti Brenda yang mudah untuk Shirley permainkan. Dia pun mengakui bahwa selama ini ia telah menjalankan bisnis di belakang Shirley. Dikarenakan selama membantu Shirley menghandle job, Shirley selalu mendapatkan hak 20% dari pendapatannya. Don't talk to me like I'm a fucking idiot. You're losing it. I told you to leave Brenda alone. I ain't gonna. Mendengar jawaban seperti itu membuat Shirley marah, tapi karena posisinya pada saat itu sedang rame-ramenya, dia pun membatalkan niatnya untuk memberi Nadia pelajaran. Di malam hari, Shirley pun bersama Melly dan Jerry memutuskan mencari Nadia ke tempat biasa Nadia mencari nafkah. Karena berdasarkan informasi dari Brenda, Nadia selalu melakukan pangkalan di sebuah parkiran mal yang berada di kota tersebut. There, turn. Setelah berhasil menemukannya, Jerry pun menarik Nadia dari dalam mobil dan menyerahkannya kepada Shirley, yang dimana pada saat itu Nadia sedang melakukan pengeroyokan bersama seorang pria. Dan ternyata orang yang selama ini sering memesan jasa dari Nadia itu adalah ayah dari Shirley itu sendiri. Dan selesai. Sepandai-pandainya kamu menyebutkan bangkai, lambat atau laun pasti akan ada orang yang mengetahuinya. Dikarenakan memang bangkai itu memiliki aroma yang busuk, seperti hal ini contohnya. Jika tidak ingin diketahui, maka kuburlah bangkai tersebut sedalam-dalamnya. Cukup bijak kan saran dari saya? Oke, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!